Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK dilakukan paling lambat 10 September 2025, sedangkan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan PPPK ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pada kesempatan ini, channel Bagi kembali mengingatkan sahabat belajar untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif dan membangun, juga senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Sang Khalik sebagai wujud syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi bagikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan resmi disahkan Undang-Undang ASN bahwa kabar baik terkait pengangkatan honorer menjadi PPPK tahap 1 dan 2. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu dan informasi-informasi yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, dilansir dari informasi yang channel Bagi dapatkan dari Klik Pendidikan, kabar gembira datang untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi menerbitkan surat penting yang menjadi angin segar bagi para honorer yang tengah menanti kepastian status kepegawaiannya. Dalam surat bernomor 2933 dan seterusnya ini yang diterbitkan pada 18 Maret 2025, BKN memastikan adanya percepatan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara serta surat dari Menteri Pan-RB terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Lalu sahabat belajar, kapan honorer akan diangkat? Yuk kita simak informasi selanjutnya. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK dilakukan paling lambat 10 September 2025, sedangkan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan PPPK ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya sejak usulan penetapan nomor induk masuk ke BKN. Jika usulan sudah masuk sampai akhir Agustus 2025 dan belum terbit nomor induk, maka TMT-nya ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Jadi sahabat belajar, jika usulan sudah masuk sampai akhir Agustus ini dan belum juga terbit nomor induknya, maka TMT-nya tetap ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Artinya paling lambat pada 1 Oktober 2025, para tenaga honorer yang lolos seleksi akan resmi menyandang status sebagai PPPK dan menandatangani perjanjian kerja. Selanjutnya sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, lalu syarat yang harus dipenuhi oleh instansi itu apa? Mari kita simak kelanjutannya. Sebelum pengangkatan dilakukan, instansi pemerintah wajib memastikan beberapa hal seperti proses seleksi sudah dilakukan dan peserta dinyatakan lulus, kemudian telah mengusulkan nomor induk PPPK ke BKN, kemudian NIP atau NIP PPK sudah diterbitkan, lalu peserta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi, lalu instansi menyiapkan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya. Lalu apalagi kabar baik tambahan dari Undang-Undang ASN? Yuk kita simak. Tak hanya soal percepatan pengangkatan, Undang-Undang ASN atau UU ASN
2023 juga membawa kabar baik bagi para PPPK tahap 1 dan 2. Dalam Undang-Undang ASN tersebut, PPPK yang merupakan bagian dari ASN kini memiliki hak atas 7 bentuk penghargaan dan pengakuan. Nah, apa saja ke-7 bentuk itu? Yuk kita simak kelanjutannya. Yang pertama adalah penghasilan. Gaji PPPK telah diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini rinciannya ya sahabat belajar. Jadi untuk PPPK itu golongannya ada 17. Nah, ini rincian gaji atau penghasilan untuk golongan 1 sampai 5. Silakan sahabat belajar lihat sendiri nominalnya. Kemudian ini rincian untuk golongan 6 sampai golongan 12 yang diterima setiap bulannya oleh PPPK. Tentunya sahabat belajar yang sudah mempunyai status sebagai PPPK sudah merasakan gaji penghasilan berdasarkan golongan ini. Dan ini untuk golongan 8 sampai dengan golongan 17. Jadi yang paling tinggi gaji penghasilannya adalah untuk golongan 17 berkisar antara 4 jutaan sampai 7 jutaan. Lalu yang kedua mendapatkan penghargaan yang bersifat motivasi, kemudian tunjangan dan fasilitas. Kemudian untuk tunjangan PPPK dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ada tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Kemudian juga mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial PPPK ini terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kemudian ada jaminan pensiun, juga jaminan hari tua. Dan poin kelima, lingkungan kerja yang baik. Kemudian poin keenam, pengembangan diri. Dan poin ketujuh, bantuan hukum. Nah, bagi para honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap 1 dan 2, saatnya bersiap menyambut status baru dengan penuh rasa syukur. Demikian kabar baik bagi para honorer pasca pengangkatan PPPK tahap 1 dan 2 yang telah disahkan dalam Undang-Undang ASN. Nah, sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari klikpendidikan.id seperti sudah disampaikan tadi depan, dan sumber referensi lainnya yang relevan. Semoga informasi yang channel bagikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk sahabat belajar, baik untuk temannya atau keluarganya yang belum mendapatkan informasi ini ya. Boleh disampaikan informasi ini kepada rekan-rekan sahabat belajar. Semoga bermanfaat, dan tentunya kita juga berharap informasi ini benar-benar terrealisasi adanya, benar-benar nyata adanya, bukan hanya sekedar kabar, tapi benar-benar terrealisasi untuk sahabat belajar yang mengharapkan diangkatnya menjadi PPPK. Itulah informasi yang dapat channel bagi sampaikan. Sebelum channel bagi tutup, ada nasihat baik yang ingin disampaikan, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Jadi sahabat belajar, jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan saat ini, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati hidup di dunia ini dengan baik, dan manfaatkanlah dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan aktivitas positif yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.